berdiri betul. Nah, rukuk, sujud sebagaimana kita laksanakan. Bagi orang yang berijazah sembahyang, dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, usallinya itu fi'il mudhari dalam ilmu nahwu. Fi'il mudhari itu sekarang akan datang. Maksudnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sembahyang sampai kiamat melalui hakikat diri umatnya. Kalau arti melalui hakikat melalui sebenar-benar diri umat. Kita sebagai umat ada hubungan diri kita sebenarnya dengan Nabi. Jadi waktu kita berdiri ini Nur Muhammad nih. Yang berdiri sembahyang itu Nur Muhammad. Jadi bisa salat sampai kiamat melalui hakikat diri umatnya. Melalui sebenarnya diri umatnya. Jadi kita sembahyang jujur pada ketika berdiri betul itu Nur Muhammad. Cara pengertian. Kalau secara pengertian. Secara mafhum, cara pengertian. Bacaan baca kayak biasa juga. Ini cara pengertian sembahyang Nur Muhammad. Karena pernah terjadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sekarang sudah dihapus oleh dokter-dokter sekarang dari paham Wahabi. Coret ganti sudah. Sudah teliti itu. Yang lurus kuntur dan sebagainya. Abu Sa'id Al-Khudri itu 300 tahun setelah Nabi wafat. Kata beliau, waktu ini sholat, ra'aitu iblis uryana. Aku lihat iblis uryana telanjang. Begal-egal pulang. Nah, kayak kalau Mr. Pen nyanyi di panggung, begal-egal. Ini dilihatkan oleh Tuhan iblis uryana telanjang. Mau kata Tuhan banyaknya itu. Fakaratul ayat, dibaca ayat-ayat untuk menghindari dari godaan iblis nih kan. Walam yubalun ya. Mereka kada peduli dibaca ayat-ayat pada heran-heran. Fakaratul aso aja. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku ambil tongkat. Beliau Tuhan bertongkat. Aku ini anak tongkat juga belum lagi ke jalan pindah tuh undur sudahlah. Tongkat kebarikan jadi dua betul tongkat kata kebarikan dari orang besi timbul. Besi timbul. Lain di sini anak belum timbul salah. Ada lin timbul belum kepakai lagi. Nah aku ambil tongkat kata beliau kempukut. Walau balun kada heran-heran tangguh bagiannya itu. Malah ditantang oleh iblis. Inilah akhir wajah kata papa ini jan. Jadi ayat-ayat yang dibaca dianggap biasa. Pukulan biasa juga. Cuma nambah iblisnya kecoplosan. Setelah kecoplosan iblisnya kada sadar. Apa jadi iblis? Ini akapun minuri fi qalbi. Aku takut dengan nur yang ada di hati. Pada ketika itu juga Abu Sa'id berzikir di hati yang nur. Nah, kan ada kekesakan zikir hakikat tadi kan. Datang Nabi kita dalam pandangan Syekh Abu Sa'id Al-Khudri, datang Nabi kita. Wajib iblis wawani. Bukahan iblis dan tentara-tentaranya kan. Nah ini yang jadi Nur Muhammad pahamlah. Nah, jadi waktu berdiri, Nur Muhammad jangan tanggung-tanggung. Jadi paham hakikatnya ada tiga, di paham hakikat. Kita ini jalan hakikatnya. Jadi bagi setiap orang jalan hakikat harus pakai zikir hakikat. Zikir hakikat nama Tuhan dalam hakikat apa tadi jar? Ya nur aja di hati. Itu zikir alam hakikat, zikir hakikat. Kita yang di jalan hakikat harus pakai zikir hakikat di hati aja. Nah. Ya karena kelihatan pindah bunga, segala yang lain. Karena memang baik sudah. Jalan hakikat, jalan Muhammad, jalan zikir hakikat ya kan. Ada tiga makom. Pertama makom mafhum. Nah, kita mengerti bahwa diri Muhammad. Paham bahwa diri Muhammad nih. Waktu hendak sholat,
kita mengerti bahwa diri itu menghindari dari gangguan iblis nih. Cuma mafhum ngarannya cara pengertian. Waktu kita berdagang, kata kawan Muhammad berpajam jadi orang jual berpajam mata ada bentuk orang lagi. Kalau cara mafhum cara pengertian aja. Waktu kita berjalan, cara pengertian aja. Itu namanya makam mafhum dalam istilah bahasa orang pesantren. Yang kedua makam ta'jim. Nah di situ di tempat khusus. Di tempat khusus, waktu khusus. Nah ta'jim ngarannya membesarkan. Apa yang kita besarkan? Itu kan nama bagi Tuhan boleh diartikan dia diri kan, membesarkan diri Tuhan kita. Lalu membesarkan diri Nabi kita namanya ta'jim ngarannya itu. Nah, bukan awak ada lain mah. Ujung kepala semenjak kaki ini lawan ta'jim ngarannya itu. Mentakjimkan Tuhan dan Nabi. Yakini merasakan bahwa diri ini orang mentajimkan Tuhan dan Nabi nyaranya. Kedua lah, yang terakhir makam tawassu'iyah. Tahu sih ini bukan kita aja Nur Muhammad. Pandang nyusunnya alam Nur Muhammad. Ini contoh dulu kalau kita jarak ke kubur orang tua nih. Secara syariat baca Yasin tahlil. Tapi jangan lupa secara hakikat. Pandang juga yang ada dalam kubur Nur Muhammad ini menolong secara hakikat kepada yang dikubur, hubungkan dirinya dengan nama Tuhan, nama Nabi, semoga dalam rahmat dan dalam syafaat kan itu ya Allah. Ini namanya tawassu'iyah, maqam tawassu'iyah. Masuk keluarga anak meninggal tadi bantu juga, tolong juga secara hakikat, pandang juga nah diri, tapi seorang dulu yang mandang raja Muhammad nah seorang lepasang dulu nah supaya mendapat rahmatnya, supaya mendapat syafaat nur kan ngaran Tuhan rahmat, Muhammad ngaran Nabi syafaat, pahamlah. Jadi ada 3 maqam mafhum, maqam ta'jim, dan terakhir maqam tawassu'iyah ngarannya itu. Nah kemudian sholat dan syariatan kanat hakikatan. Sembahyang syariat, kalau sembahyang sholat yang kita dimulai dengan takbir, sudah dengan salam. Sholat hakikatan jadi baju-baju Nur Muhammad. Bagi orang berjajah. Nah, kemudian yang kedua hadis Nabi kita yang kita jajakan as-sholatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqama din, barang siapa mengerjakan sama dia membangun agamanya. Waman taraka faqad hadama din, dan barang siapa meninggalkannya sama berbentuk agama sendiri ya. Kemudian dari hadis Nabi as-sholatu miftahul jannah, sembahyang itu Nabi kunci surga. Nah ini kita ijazahkan dalam masalah sembahyang. Hadis Nabi Muhammad SAW, as-sholah munajatul abdi ila rabbi. Sembahyang adalah munajatnya hamba lawan Tuhan. Menghadapnya hamba lawan Tuhan boleh juga diartikan. Karena Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah. Kalau di dalam ayat ini wajahkan muka aja ya Allah, kalau muka apa maksudnya lah, seluruh badan lah masih apa mawali wajahnya satral wajhat Masjidil Haram ya menghadap kiblat. Jadi dikatakan dalam hadis Nabi, sholat adalah munajatnya hamba lawan Tuhan. Mulai dari kita mengucap Allahu Akbar nih, itu maksudnya penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, waktu kita membaca tahiyat akhir. Jadi alhamdulillah syukur sembahyang pada waktu Nabi sembahyang. Nabi ini apa biar Tuhan aja, apa yang ada di dalamnya aja, suruh makan 2 tangan sebelum angkat tangan,
suruh mengucap Allah Akbar mak. Itu cara sembahyang. Nabi kita tahu cara sembahyang itu. Nah, lahiriahnya Jibril. Nah, batinnya Nabi mendengarkan apa isi yang ada di dalam. Kalau Jibril malah jadi kelakuan aja. Nah, kelakuan berdiri betul. Mangkat tangan apa yang diucapkan di situ. Umpatnya di dalamnya. Wahyu ngaruhnya kan. Jadi bagi orang yang berjajah sembahyang lah. Kalau kawa intinya aja kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan lisan di hati kayak itu juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di batin kayak itu juga. Alhamdulillah juga. Jadi kita baca kalamullah atau Al-Quran. Lahir batin. Kalau kita hendak tahu artinya di lain tempat aja kena. Jadi kita beribadah pakai bahasa Tuhan lahir dan batin. Jadi segala kata bapak jo topina nilainya gimana kok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kata pilawas lagi kita kodon lagu-lagu macam Bismillah. Gatar kan batis mana panjang. Nah anum-anumnya tempelo masih sehatnya. Anak aku kawal lagi nampan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau lawasan itu kan bisa gatar kalau tentu enak. Nah kalau semain berduduk nah aku bakalina tuh. Bismillah yang misal di hati Bismillah juga alhamdulillah dengan alhamdulillah di batin. Memang kalau mulaan bingung tapi kan lawasan kan kayak orang main pingpong dan aku ini nomor 2 tingkat kecamatan main pingpong kan di Medan Barat tahun 62 harus juga kamu kan lagi pengulaan main pingpong awak sudah kemarin ini sudah aja plek itu lagi kan reptek aja sudah itu tuh kita mempraktikkan sembahyang menurut orang berjajah memang lambat Bismillahirrahmanirrahim biarlah dulu kan latihan apa kuliahan dulu kalau sudah jadi kita beribadat pakai bahasa Tuhan jangan pakai bahasa kita supaya apa supaya mujizat Al-Quran ini lahir batin limpahan kita Fatihahnya bajang dari malam syukur kalau tidak sampai ayatnya boleh lagi lebih baik lagi. Nah, ini yang supaya diperhatikan. Waktu kita rukuk kan Nabi mengucap tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ucapan lahir batin. Jadi kita bertasbih dengan bahasa yang dipakai oleh Nabi. Nah, termasuk sujud Nabi bertasbih subhana rabbiyal apa? Allah batin ucapkan juga sebagaimana Nabi bertasbih. Udah ada pun Nabi subhana rabbil ala di batin masukin kau mati itu pas kita Indonesia belum ada waktu itu kan belum ada Indonesia nih terakhir waktu Nabi dulu akhir ini kan dilakukan oleh Jibril jadi Nabi meniru dari kelakuan Jibril apa dia Nabi pada waktu itu at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibat ini ujar Nabi. Jadi jangan mengalim syukur sebelum kita mengucapkan at-tahiyatul di batin ini ucapan Nabi jangan ucapan Nabi berkata sembahyang di batin aja adakan ini ucapan nasuh atau seakan-akan mengucapkan at-tahiyatul nah Rasulullah itu nah pajah lagi kita Encak mana pajah menjadi awas juga ya apa-apa kau kenapa mau oh ayo ini bapak nah itu caranya tuh jadi sebelum kita mengucapkan at-tahiyatul di batin ini ucapan Rasulullah kan atau ketika mengucapkan di batin kita Rasulullah yang mengucapkannya punya kawan yang itu hebat tuh selesai. Jadi ujar Tuhan, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Jadi sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, batin kita mengatakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Atau rasanya mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Tuhan, Tuhan itu bahasa kita. Juta kali nyamper Tuhan, Tuhan kada berpahala karena bukan ngaran Tuhan. Bahasa kita Indonesia tuh, nah, kecuali Tuhan memberi pahala itu salah Tuhan. Tapi kan bukan ngaran Tuhan, Tuhan. Nah dikatakan zikir orang menyebut dari segala nama-nama Tuhan. Nah, jadi ujar Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi. Jadi sebelum kita mengucapkan assalamu alayna, kadang-kadangnya ini ucapan Rasul atau seakan-akan waktu mengucapkan ucapan Rasul. Coba dia ini sampai ujar Nabi kita asyhadu alla ilaha, ini ucapan Nabi itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Malaikat pada waktu itu dikelilingi Nabi menyaksikan Nabi melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah. Apa jadi malaikat? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kedua mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar, sampai malaikat mengucapkan salawat. Nabi bersalawat juga. Allahumma sholli ala Muhammad, dan malaikat ujar Nabi Allahumma sholli. Ini salawat asli keluar dari mulut Nabi nih. Nah ini yang paling baik salawat dari malam syukur. Amun lain-lain itu lahan aja, ada masalah di sini kan tadi di sini melamai juga. Jadi kalau waktu membaca salawat pertama kan bisa dibaca Sayyidina. Kita kembali kepada asal supaya jangan rusak sembahyang, jangan nambah-nambah. Setelah kita sembahyang silahkan baca Sayyidina, kalau maulana gak ada apa-apa. Memang ada khilaf. Ambil asalkan gitu kan. Dak ma yuri buka bila mala yuri buk malin. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kepadamu kepada yang kadang meragukan. Supaya jangan ragu empat menurut Nabi nih. Karena kalau kadang itu ragu harus kita nih mana berjalan karena soal banyak lah. Nah, setelah selesai kita baca tahiyat yang wajib ketika Allahumma sholli ala Muhammad pertama aja, yang lainnya hukumnya sunat. Nah, jadi boleh salam. Waktu mengucap Allahumma sholli ala Muhammad boleh salam. Yang pertama, salam kedua sunat. Nah, ketika salam terakhir kita berniat memutus sembahyang, habis sembahyang boleh cakap bahasa kita kan. Nah, pada waktu mengucap assalamualaikum itu 62 orang kita. Jadi bertanya, bertakon, apa nih profesor nih sudah membicarakan karena ijazah sembahyang tuh hanya sekadar membicarakan tentang kaifiat sembahyang, kaifiat cara sembahyang. Takonnya, dulu kami bertakon, ya silakan. Waktu kita mengucap assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih, apa di hati kita, di batin kita ya? Itu pertanyaannya. Nah, karena aku berjajah sembahyang 5 waktu, tahu aku ya kok. Pada ketika kita mengucap assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di batin ucapkan naam pas pian gudenya. Tunggu pian di sini ya. Orang diberi utas hijau orang 9 juta, ini alim sudah mengambilnya. Nah, ganti banget pasal kedua. 9 juta. Tahu orang 9 juta kerja karena orang membari untuk dipakaikan. Aku jual cair 9 juta itu tiga di gampang lah. Ini halim sudah menjadi halim ini mintanya. Karena yang mendengar pada kan jangan apa, jangan dari jangan dijual ulun aja karena itu halim. Tapi diingkas sedikit-sedikit. Dibari pulang entah saku orang 5 juta, ada tanahan. Bari-bari orang karena udah dapat. Nah utas nih waktu bayat di kebun sayur untuk membayat kan ada Guru Saipudin ya. Mahadi Haji Gapar ada, bersama Ani nang tamat di sini, nang tamat di Pemangklik. Kalau doa hal ya beliau tuh baca doanya termasuk guru tua, tapi tamu kepada aku hadir blok itu 42. Nah tuntung itu yang di bari atas tuh
Kali sampai ke karya oleh Jenab kan guru menjauh jangan jokong. Ini bari kan koler kedua. Makanya anak binian namanya apa kedua dijual. Namanya. Jadi ingatkan pada waktu mengucap assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh di hati ucapkan naam itu iya supaya yang dimaksud assalamualaikum kesejahteraan atasmu wahai nabi maksudnya Muhammad Rasulullah wa rahmatullah insyaallah rahmat Tuhan wa barakatuh dan keberkahan ini pun dari kita jangan ditolak terima mudah-mudahan limpah rahmat dan berkahnya dalam kehidupan. Ya ini harus sembahyang, nah nambah ijazah banyak aja sembahyang tapi cara nak ini nak ada diketahuinya. Dan ini sembahyang 5 waktu lah dijajakan ada di sini mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya semoga menjadi rahmat menjadi berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanan dulu. Tempat mirip mencari alam syukur itu akan memberikan sedemikian satu inayah dari Tuhan. Mungkin dapat pertolongan dari Tuhan. Karena ujian Nabi kita malah wirdalahu wa firdun. Barang siapa kadang wirid Nabi seperti firdun itu firdun lah kerak. Jadi jangan sampai kena berpikir lah. Salah. Ada sampai jangan sampai walaupun doa jangan tertinggal Rabbana atina fid dunya hasanah. Yaitu apalagi dia Allah sampai sekali. Kemudian malam syukur doa itu baik dibaca di takrar dan diulang-ulang. Kadang itu Rabbana tapi jangan pada orang kapan lupa doa jangan. Di rumah kerja sampai 11 kali tutup lagi. Itu doa sapu jagat dari orang baik doa sapu jagat. Kumpul di situ, lawan itu ayat, cari di ayat ada Quran. Kesimpulan penjajahan masalah kembali waktu menurut Sakin dan kebaikan dan Alhamdulillah.